Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jadi, terima kasih Om Irul, terima kasih juga teman-teman. Marilah kita buka pengajian malam hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, kita nanti akan mengkaji masalah rezeki dan saya kira ini bahasan yang luas tentang rezeki itu. Tapi sebelumnya izinkan saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan rezeki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum bashir. Allahu akbar. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada para hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Akan tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Teliti lagi Maha Melihat terhadap keadaan hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itu tadi saya bacakan Quran Surah Asy-Syura ayat yang ke-27 dan Quran Surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. Barangkali teman-teman pernah juga mendengarkan bagaimana kita berwirid tentang rizki itu, salah satunya adalah yang dibaca Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 58. Terima kasih. Mudah-mudahan bacaan Quran tadi ini menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Matur nuwun Om Irul, mari kemudian acara berikutnya adalah materi yang disampaikan oleh Om Irul. Silahkan Om Irul. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, teman-teman, kita bertemu lagi di pengajian karena yang lebih penting itu adalah istiqomah. Menjadi istiqomah itu bisa istiqomah itu sendiri karunia gitu. Karena menjadi istiqomah itu adalah sesuatu yang luar biasa walaupun kecil, ditekuni dengan istiqomah, nanti Allah itu membukakan pintunya gitu. Ya. Termasuk nanti bahasa tentang rizki ya. Saya akan sharing dulu sebentar. Maaf. Ya, baik, topik kita kali ini tentang rizki, dan saya ingin mengajak melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda, gitu ya. Jadi bagaimana memahami rizki, terutama dikaitkan dengan takdir, dan kemudian juga, kemarin sudah kita bahas tentang
kita berganti karir gitu ya. Nah, sehingga selalu yang dibayangkan kan rezekinya itu adalah nafkah ya, atau pendapatan. Nah, mari kita mulai dari kisah pencari air ini ya. Sebenarnya ini judulnya saja kisah pencari air. Tapi ini cerita tentang Siti Hajar gitu ya. Jadi Siti Hajar itu waktu itu mau ditinggal sama Ibrahim gitu, padahal dia punya bayi gitu kan ya. Dan kemudian bertanya apakah ini karena perintah Allah begitu, dan setelah diiyakan oleh Ibrahim maka dia samina atau ya berserah diri. Kalau begitu Allah pasti akan menjagaku. Nah, bayangkan pada saat itu adalah lembah Mekah itu ya tandus saja seperti ini ya. Jadi kalau pernah ke sana kan memang tanaman itu jarang ya. Nah, sepanjang jalan kita melihat pemandangan bosan juga ya. Pemandangannya batu aja, tanah batu gitu ya. Tidak menarik gitu. Kalau di Indonesia itu indah itu, banyak yang hijau-hijau, ada sungai, gunung, ada sawah gitu. Kalau di sana itu jalan mulus yang pinggir-pinggirnya cuma batu. Nah, gampang tidurnya di sana itu kalau naik mobil, bosan. Nah, bayangkan zaman dulu itu di mana wallahualam waktu itu sebenarnya apakah daerah itu subur, tapi tampaknya tidak juga gitu. Ya. Mungkin di zaman Nabi Adam itu masih subur, tapi di zaman Nabi Ibrahim itu tidak subur. Nah, jadi saat mau ditinggal itu, setelah bertawakal, kemudian ditinggal ya. Ibrahim sendiri ini berat kan, lalu dia itu berdoa gitu. Ya Allah, jadikan ini keluarganya ditinggal di situ, dijadikan tempat ini kemudian orang itu suka dan mau ke situ. Padahal itu nggak ada apa-apanya kecuali bekas rumah Nabi Adam yang menjadi Baitullah itu. Nah, bayangkan kondisinya seperti ini, nah kemudian bekalnya habis, sehingga mulailah kesusahan dan Siti Hajar kemudian mencari air, dia mencari ke Bukit Sofa, mungkin ada orang di situ ya ternyata nggak ada, dan mungkin ada air di situ nggak ada. Terus dia melihat ke arah Marwah, oh kayaknya di sana. Jadi bolak-balik dia itu, bolak-balik mengharapkan rezeki ya, pemberian dari Allah itu ada di situ. Nah setelah berlari 7 kali ya, Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, terus akhirnya berhentinya di Marwah. Nah, dia mendengar bahwa bayinya nangis dan ternyata ada air di sebelahnya Ismail. Jadi ini kisah yang menarik ini, karena kisah apa ya, agama itu adalah keputusasaan akal kita. Ya. Jadi kalau kita itu orangnya masih logis itu, beragama itu tidak bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi, karena beriman itu putusnya akal, putusnya logika. Ya. Nah, ini kan secara logika sulit sekali tuh mencari air di situ. Secara logika mencarinya ada di Sofa dan Marwah, atau di sekeliling situ, karena di tempat dia berdiri sebelumnya di dekat Ka'bahnya itu tidak ada air, maka dia mencari tempat lain. Tapi ajaibnya ketika Allah menurunkan itu bukan dari ikhtiarnya Siti Hajar, gitu ya. Malah keluar dari sisinya Ismail gitu, yang akhirnya sekarang dikenal dengan sumber Zam-Zam ya, dikumpul-kumpulkan airnya itu terus ternyata jadi mata air gitu ya. Dan kemudian itu yang menarik sekali adalah setelah kejadian itu ada burung kan, ada kafilah lewat itu. Terus melihat burung loh, kok daerah sini kan kering nggak ada air, kok ada burung ini gitu ya. Mungkin ada air mungkin. Terus kafilah itu kemudian berhenti dan menemukan Siti Hajar itu. Loh kok ada air di sini kan. Terus minta izin untuk ikut di situ, minta air. Lama-lama kemudian meminta izin untuk mukim di situ. Akhirnya jadilah suatu masyarakat dan air itu adalah milik bersama. Itu luar biasa karena tadinya itu adalah
lembah Mekah itu kering, ditinggalkan orang, tidak ada apa-apa. Nah, Zam-zam itu sendiri luar biasa ya, sampai sekarang itu diambil bergalon-galon itu nggak kering-kering itu. Bahkan ada yang menduga itu terhubung dengan laut sebenarnya ya, karena cekungan lembah Mekah itu sebenarnya dekat-dekat dengan permukaan laut gitu ya. Terus entah bagaimana ada jalur sehingga air laut yang terfilter itu masuk ke sana gitu. Wallah alam itu. Karena unik sekali walaupun diambil berjuta-juta liter, nggak kering-kering itu sampai sekarang ya. Dan kalau pernah ke sana kan misalnya di Masjid Nabawi juga dikirim tuh kan zam-zam kemana-mana diambil itu, bahkan dibawa pulang juga sama jamaah haji itu atau yang umroh ya. Jadi luar biasa ke mukjizat itu sebenarnya zam-zam. Nah, yang dipetik pelajarannya adalah tawakalnya si Hajar tadi. Tawakal itu artinya kan mewakilkan kan. Mewakilkan dari kata wakil. Bertawakal itu mewakilkan pada Allah. Ya sudahlah terserah Gusti Allah gitu kan ya. Tapi dia ikhtiar, kamu menjanjikan akan mengurus saya itu kan ya. Dilihat di sini oh nggak ada. Terus akhirnya muncul, oh ternyata ditembaknya Ismail. Nah itu nanti ada satu bacaan yang menarik bahwa Allah memberikan rezeki itu ternyata bukan karena usaha kita, gitu kan ya. Itu urusan yang berbeda antara usaha kita dengan rezeki yang diberikan. Nah, jadi ini doanya Ibrahim ketika akan meninggalkan keluarganya. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau yang dihormati. Ya Rob, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, jadi mengingat sholat ya. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini kan luar biasa ya. Daerah yang nggak ada buahnya, tapi ya kalau sekarang di sana banyak sekali buah dari seluruh dunia ya. Ya maksudnya diimpor ke situ, ada buahnya. Jawabannya seperti itu ternyata. Dan kemudian ada ayat lain juga, sesungguhnya Safa Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Sebenarnya ini merujuk pada kisah Hajar tadi, di mana Allah itu menunjukkan, ini loh dalam kondisi yang kering seperti ini pun, aku bisa ngasih penghidupan itu, kehidupan. Sekarang kan sudah jalurnya itu sudah seperti ini ya, nah, Safa Marwah itu. Kalau dulunya kan bukit itu ya. Itu kisah pertama. Kisah kedua ini adalah suatu ketika itu di Madinah terjadi kekeringan ya. Dan kemudian ada satu sumur yang milik orang Yahudi. Ini amat terkenal ya, cukup terkenal ya. Sumur Raumah ini ya. Jadi itu sumur yang tidak kering di situ. Sementara yang lain banyak yang kering gitu ya. Sehingga akhirnya masyarakat tuh beli air ke orang Yahudi itu. Lalu Rasulullah bilang, siapa yang membeli sumur itu diganti oleh Allah dengan surga. Maka dengan segera Utsman bilang, saya yang beli. Dan kemudian nego dengan Yahudinya, wah harganya mahal nih, nggak mau dia, nanti rugi saya. Ya udah, boleh, tapi harganya pertama itu 12.000 dirham. Ya. Ceritanya katanya seperti itu. Ya sudahlah, pokoknya hari ini Yahudi jatahnya bisa jualan, besoknya saya ya Utsman ya, bergantian begitu. Nah Yahudinya senang dapat duit 12.000 dirham cukup banyak itu ya. Dan kemudian ya dia tetap jualan. Ya, tapi ternyata pada hari berikutnya Utsman itu menggratiskan dan kemudian berpesan agar sekalian bawa untuk 2 hari airnya gitu ya. Akibatnya pada hari giliran si Yahudi itu nggak ada yang beli gitu. Ya sudahlah kalau begitu dibeli aja sekalian ini. Ya, dibayar lagi 8.000 dirham, jadi total itu 20.000 dirham. Nah si sumber itu kemudian diwakafkan, silakan semua ngambil. Ini satu hal yang menarik, ada beberapa
teladan dari kisah ini ya. Dalam kondisi susah itu sebenarnya kita harus mempermudah urusan orang. Nah ini kan kisahnya itu. Sekarang sudah direnov katanya itu. Wahai sahabatku, siapa di antara kalian menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkan untuk umat, Allah mendapat surga ya. Nah, maka akan mendapat surganya Allah. Kita hadis riwayat Muslim. Jadi dibeli 20.000 itu. Habis itu mungkin dibeli juga tanah di sekelilingnya dan ditanami kurma katanya itu ya. Sampai sekarang masih ada itu. Waktu itu dikabarkan sekitar 500 pohon itu berarti besar ini ya. Lahan kurmanya ini. Dan sampai sekarang ini rekeningnya Utsman masih ada gitu ya. Jadi luar biasa yayasannya Utsman itu. Nah, bayangkan 1 dinar saat itu ya, setara 10 dirham. 1 dinar itu 4/4 gram. Kalau sekarang emas itu naik jadi 1 juta per gram, ini sekitar 4 juta ya. Anggaplah 800 atau 1 juta. Anggap 800.000 lah ya, turun lagi lah. Jadi itu 4 kali 8 kan sudah 3 jutaan atau 3,5 juta itu 1 dinar. Berarti 1 dirham itu 1/10-nya itu sekitar 350.000. Ya oke lah kita anggap waktu itu setara lebih kecil lah ya, yaitu hadis lain yang katanya harga kambing itu 10 dirham. Jadi kalau harga kambing sekarang 2,5 juta sampai 3 juta ya berarti 1 dirham itu memang sekitar 250 sampai 300 atau 400.000 ya. Itu perkiraannya ya. Nah, 20.000 dirham ini kalau dikalikan 250.000 ini kan berarti 500 juta. Jadi sumur itu harganya 500 juta itu. Dan diwakafkan itu ya. Jadi jangan dikira sahabat tuh ya, yang saya sampai sekarang bertanya-tanya itu sudah hijrah itu Utsman itu masih kaya gitu kan ya. Berarti kan kafilahnya masih jalan itu. Dan ingat Utsman tidak kerja sendiri ya, dia tidak kerja keras loh. Berarti dia kaya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan rezeki tadi itu ya. Jadi 500 juta bayangkan. Beli sumur nih, siapa mau beli sumur? Ya 500 juta, oke saya beli. Habis itu disedekahkan. Gitu. Luar biasa. Ya. Nah itu 2 kisah tentang mencari air. Gitu ya. Jadi apa itu rizki? Gitu kan ya. Rizki itu menurut asal katanya adalah dari 3 huruf itu, ro, za, dan kof. Itu artinya pemberian pada waktu tertentu. Contohnya, Retazako al-jundu. Tentara mengambil gaji gitu ya. Jadi berarti itu pemberian ya. Makna asalnya melebar adalah rezeki dari Allah itu pemberian yang dari Allah ya ada waktunya dan ya Allah yang ngatur itu. Nah, sepanjang umur manusia ya tentu saja Allah terus-menerus memberikan. Ya. Nah, rezeki ini juga diberi arti pemberian yang terus mengalir baik dunia maupun ukhrawi. Nah, yang menarik adalah di surat Luqman adalah apa ini wa ma tadari nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diperolehnya besok. Jadi rezeki itu naik turun ya. Yang sekarang kaya besok bisa bangkrut, yang sekarang miskin besok bisa kaya. Jadi tidak bisa itu ada kesombongan sedikit pun. Karena setiap orang itu tidak tahu besok itu dapat apa gitu. Itu sebenarnya seperti itu. Nah, apa itu rezeki? Sebenarnya rezeki adalah bukan hanya nafkah ya, walaupun sebagian besar yang dipikirkan oleh manusia itu adalah nafkah gitu ya. Rezeki adalah semua hal yang memberikan manfaat bagi seseorang. Kadang-kadang barangnya bukan milik kita, seperti kita mau pergi, teman kita juga sedang mau pergi, dia bawa mobil, kita nebeng, kita dapat manfaat. Berarti itu juga rezeki buat kita. Cara Allah ngasih rezeki itu belum tentu langsung ke kita dalam artian hasil usaha ya. Ya kadang-kadang memang dititipkan lewat orang. Sebaliknya ada rezekinya orang lain dititipkan lewat kita gitu. Sehingga semakin kita itu memberi manfaat bagi orang lain, semakin banyak kita dititipi rezeki orang lain itu lewat kita gitu. Itu satu sunatullah itu.
Nah, banyak macam-macam rezeki ya. Bisa baca buku sambil ngopi, itu kan itu dapat rezeki itu ya. Makan yang enak, punya keluarga yang rukun gitu ya. Nah, bisa usaha, usahanya jalan, bisa bisnis gitu ya. Termasuk juga ada yang bisa belanja, ini ada yang bisa jual, ada yang bisa belanja. Dua-duanya itu diberi kenikmatan itu, diberi rezeki. Ya, bengong, nganggur, atau mau beli susah, jualan susah, itu juga berarti lagi disempitkan gitu ya. Nah, tapi kalau normal itu dapat rezeki. Punya waktu untuk olahraga, kemudian ini ada yang ibadah, ada yang sekolah, ada meeting pakai Zoom, ada yang kerja itu sebagai dokter gitu ya. Itu bentuk-bentuk rezeki itu banyak sekali gitu. Jadi jangan sampai terjebak kita rezeki itu uang. Lah uang yang kita terima itu belum tentu rezeki kita. Karena kan tadi ada orang menumpuk uangnya, tapi kemanfaatannya tidak ada buat dia. Itu mungkin rezeki keluarganya atau rezeki pewarisnya atau hilang sama sekali nanti, tidak sempat dikonsumsi sama sekali. Nah, indahnya rezeki itu kan begitu. Bill Gates itu orang terkaya dunia, sekarang sih Jeff Bezos ya. Tapi ya kalau makan dia nggak bisa lebih dari 2 piring, dia tetap Allah itu membatasi manfaat yang bisa diambil di perutnya itu ya cuman 1-2 piring gitu. Jadi sebenarnya adil itu. Orang yang diberi harta banyak, kenikmatannya itu belum tentu berkali lipat lebih banyak dibanding orang yang diberi secukupnya gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada yang diberi kekurangan, tapi diberi rasa nikmat. Jadi misalnya lauk yang paling enak itu kan rasa lapar gitu ya. Jadi kalau nggak lapar itu, kalau makan mau makanannya di hotel bintang ya kayak gitu aja. Sekali wow, kedua kali biasa, ketiga kali mungkin bosen gitu. Tapi ketika lapar, kemudian hanya nasi sedikit plus tempe gitu kan ya, bahkan nasi saja dikasih garam, itu bisa jadi kenikmatannya itu lebih gitu ya. Nah, rizki nikmatnya kan belum tentu dari apa yang kita konsumsi. Gitu. Nah, itu keadilan Allah itu, keadilan Allah. Duitnya banyak, perutnya tetap aja segede itu, kan ya. Nah, jadi kita harus melihat rizki dalam konteks yang benar, bahwa rizki itu bukan uang, bukan harta, tapi apa yang seseorang itu bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah rizki itu sudah ditetapkan? Itu kan sering bertanya. Jadi ada istilah begini, ada orang ditakdirkan kaya, ada orang diizinkan kaya. Jadi bagaimana itu contohnya ya? Nah, ditakdirkan kaya itu memang di lauh mahfuznya itu, ya misalnya Sulaiman itu ya sejak lahir sampai meninggal itu ya raja yang kaya itu. Itu sudah ditakdirkan itu. Ada yang diizinkan dengan ikhtiar, diizinkan untuk kaya. Bahkan ada yang diizinkan untuk kaya, tapi sebenarnya bukan itu jalannya dia. Bisa saja seperti itu, korun misalnya gitu kan ya. Jadi ada ditakdirkan, ada diizinkan. Tapi pada dasarnya seperti juga takdir, rizki itu sudah ditetapkan seperti hadis Rasulullah ini. Jadi sesungguhnya salah seorang dari kalian dihimpun penciptanya di perut ibunya. Maksudnya kita semua mengalami itu. Kemudian menemukan ruh padanya, diperintah menuliskan 4 ketetapan, yaitu menuliskan rizki, ajal, amalan, dan apakah ia nanti celaka atau bahagia. Ini sebenarnya harus mengerti ilmu tentang kodok kodar. Ya. Ilmu kodok kodar. Jadi ini tuh sebenarnya adalah kadar. Kodok itu adalah takdir di banyak pilihan gitu ya, yang sudah ditetapkan. Ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi bukan berarti seseorang itu kodoknya itu murni celaka terus itu. Pasti selalu minimum ada 2 jalan itu ya. Jadi tapi ketika kemudian dia memilih dengan ikhtiarnya itu dan diizinkan oleh Allah, dia mungkin akan belok kanan, belok kiri, itu dia ketemu dengan kodar-kodarnya itu.
Di setiap belokan itu ada takarannya tersendiri. Artinya, memang rezeki itu sudah ditetapkan. Kenapa? Seperti yang tadi surah tadi yang dikutip dari dibacaan oleh Om Joksan ya. Jadi Allah itu bisa ngasih itu seseorang itu rezeki tak terbatas. Tapi nanti bisa berlebih-lebihan manusia itu. Maka ditetapkan kadarnya. Jadi ditetapkan kadarnya itu bagian dari Rahman ya, dari kasih sayang Allah itu. Dikasih kadar itu bagian dari kasih sayang. Jadi selalu kita itu kembali ke sifat Allah, apapun yang sudah ditetapkan itu Allah tidak luput. Di baliknya itu ada sifat Rahman Rahimnya. Nah, di surat Hud ayat 6 ini, dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi, termasuk kita, gremet lah di muka bumi ya. Kalau kita naik pesawat kan kelihatan, kita itu kecil banget, ada mobil ini bergerak-gerak itu ya, gremet saja sebenarnya ya. Nah, ada yang terjemah itu melata gitu ya, nempel di permukaan bumi. Sangat ya dalam tafsir, dalam kesan yang lain tuh sebenarnya ini makhluk-makhluk yang tidak berdaya gitu ya. Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi, melainkan Allah yang memberi rezekinya. Kenapa? Ya, memang tidak berdaya. Kita ini, kalau kita lihat ketika naik pesawat, kemudian kita lihat ke bawah, kelihatan bahwa manusia itu sangat tidak berdaya. Dari satu titik ke titik lain saja, dia pakai kendaraan saja harus gremet gitu. Ya. Jadi kelihatan tidak berdaya. Jadi Allah itulah yang maha kuat tadi itu ya. Kowijen itu ya. Jadi memberi rezeki itu semua dari Allah. Ada kisah itu kan Sulaiman kabarnya itu ya. Pernah ya Allah dari kesempatan ngasih rezeki, ya, ngasih makan gitu kan. Oke, disiapkan makanan di tepi laut terus keluar ikan yang besar. Sekali caplok makanannya habis. Dia langsung terasa iya ya, udah nyiapin buahnya itu ternyata enggak. Untuk memberi makan satu makhluk aja langsung habis itu. Nah, bayangkan seluruh dunia ini, nah Allah itu menjamin rezekinya. Kemudian dan Allah melebihkan sebagian kalian dari sebagian lain dalam hal rezeki. Nah, ini sebagai satu pengingat bahwa kita ini masing-masing sudah ditakar kadarnya. Ini esensi yang sangat penting gitu ya, karena nanti di kesimpulan kita harus mengingat ini. Jadi memang ada di sebagian dilebihkan dan sebagian dikurangkan. Tidak berarti yang dilebihkan itu kemudian lebih terhormat ya. Nah, sering kita akan melakukan hal seperti ini ya. Kalau dengan orang yang lebih kaya, kita itu hormat, dalam hati itu terbetik rasa siapa tahu nanti kecipratan ikut beruntung atau dapat sesuatu gitu ya. Tapi dengan orang yang tidak punya, kita itu kurang hormat gitu ya. Nah, itu tidak boleh itu. Ke semua makhluk Allah itu kita harus hormat. Tidak boleh mengukur hormat itu dari rizkinya, dalam artian hartanya ya. Itu kenapa? Semua itu dikasih kok itu. Mereka itu juga dikasih. Sama aja wajah tampan, wajah tidak tampan, atau kurang tampan, itu dikasih. Gitu ya. Casing kita ini kan dikasih. Gitu. Jadi kita harus mensyukuri. Nah, jadi kadang-kadang begitu ya, dulu itu kalau orang yang kurang beriman itu kan sering membedakan. Bangsawan itu respect dengan bangsawan lain. Tapi kalau dengan orang miskin, dihardik gitu ya. Nah, kan kata-katanya itu begini, orang yang mendustakan agama itu kan, menghardik anak yatim itu kisahnya itu katanya begini, ada yang menagih, ada anak yatim yang menagih itu, terus Abu Jahal kalau nggak salah itu tidak mau ngasih bagiannya gitu, nggak mau balikin itu, kamu minta aja pada Muhammad gitu. Jadi ibaratnya itu menghardik itu menjoroke sampai terjengkang gitu, sampai jatuh. Gitu. Jadi itu penghinaan yang luar biasa itu, bukan sekedar menolak ya, tapi sudah mendorong sampai jatuh itu. Nah itu sebenarnya kasusnya yang dimaksud dari menghardik itu seperti itu. Jadi merendahkan orang yang tidak berdaya. Itu kan suatu
bullying lah ya kalau sekarang, atau suatu kesombongan yang sangat besar. Nah, Allah mengingatkan, nah, Allah itu yang melebihkan sebagian kalian dari sebagian lain dalam hal rizki ya. Ya macam-macam rizki itu. Ada yang masalah fisik, ada masalah kesehatan, ada masalah ilmu, ada masalah harta gitu kan ya. Itu Allah semua yang memang ngatur kamu ditakar. Ayat ketiga adalah yang ini. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan. Nah sebenarnya kan bedanya orang beriman dengan orang yang kafir itu adalah orang beriman itu tahu ketika dilonggarkan maupun disempitkan, dia bersangka baik, di balik itu Rahman Rahim Allah itu selalu ada itu. Selalu ada. Tapi kalau orang kafir itu ketika dilapangkan, Tuhanku sedang memuliakanku. Kalau lagi disempitkan, Tuhanku sedang menghinaku. Gitu. Jadi berprasangka buruk begitu ya. Jadi dia melihat dengan Tuhannya itu seperti berdagang dalam artian yang sangat-sangat seperti itu ya. Wah ini lagi menghina gitu ya. Padahal tidak. Di balik setiap qada qadar itu ada Rahman Rahimnya dari Allah. Nah, sekarang perintah mencari rezeki, tapi juga sebenarnya perintah mencari fadilah. Gitu ya. Ini kan dari surat Quran, surat Jum'ah. Ya. Setelah kamu itu sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia. Di sini sebenarnya min fadlillah. Ya. Faedah atau fadilah itu kemanfaatan yang dari Allah. Makanya ini banyak kemanfaatan itu, bukan sekedar harta. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, kenapa pertanyaannya seperti ini? Kamu carilah karunia dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Karena karunia ini ketika tidak diingat itu dari Allah, ujung akhirnya tidak membuat kita beruntung. Artinya apa? Kalau kita diberi rizki, tapi kita tidak mengingat Allah banyak-banyak, rizki kita itu tidak membuat kita beruntung. Itu harus diperhatikan ya. Jadi di sini itu catatannya adalah kamu harus mengingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung ketika kamu mencari karunia itu. Kemudian di sini dari Al-Mulk, dialah yang menjadikan bumi mudah bagi kalian. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah kalian dari rizkinya. Ini sebenarnya ada jaminan ini. Apa sih yang membuat tidak mudah? Yang membuat tidak mudah itu adalah ya hati kita misalnya itu. Ya karena nanti urusannya dengan masalah syukur dan qanaah itu ya. Jadi keinginannya itu melampaui takarannya ya. Aspirasinya terlalu tinggi tapi tidak disertai dengan cara pikir yang benar tentang kodok-kodok termasuk tentang rizki ini. Sehingga mimpinya itu terlalu tinggi, terus dia kurang bersyukur, akibatnya bersulo gitu kan ya, tidak puas. Ya. Dan itu terjadi kemudian di setiap manusia ya, yang sudah cantik masih merasa kurang cantik gitu kan ya, yang tubuhnya sehat dan lengkap masih menggerutu gitu kan ya. Hari ini masih makan tapi masih merasa kurang. Oh banyak lah pokoknya. Memang manusia itu makhluk yang mengeluh gitu kan ya. Nah, bagaimana tentang melapangkan rezeki ya, dikutip beberapa hadis ya. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, ingat rezeki bukan hanya duit ya. Kalau ngitungnya pakai duit, Anda sudah salah dari awal. Dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya, hendaklah dia menghubungi sanak saudaranya. Gitu ya. Dan ini sebenarnya terasa ya, makin kita tua itu makin berat untuk masing-masing sibuk kan dengan urusannya dan lebih cenderung menolong orang di dekatnya daripada sanak saudara. Ya, sehingga diingatkan biasanya. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya, ya, saudaranya di sini ya siapapun yang dekat dengan dia, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Jadi yang tadi itu adalah peduli, yang kedua itu adalah membantu gitu kan ya.
Kemudian hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rizki hamba itu dibentangkan di aras yang dikirim oleh Allah kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Ya, jadi kuncinya itu adalah ada takarannya maksudnya. Barang siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, niscaya Allah membanyakkan juga baginya. Ya tadi itu, dititipi. Dititipi gitu kan. Kita itu kan dititipi rezeki keluarga, rezeki orang tua, siapapun lah ya yang kita kemudian menyalurkannya itu Allah senang, titipi lagi ditambahi. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan juga ya, karena sebagai kita itu sebagai agen gitu ya, agen untuk menyalurkan rezeki kok macet itu salurannya. Ya sudah ya secukupnya aja gitu. Jadi anehnya itu makin dia itu membanyakkan pemberian kepada orang lain dengan ini ya, dengan mengingat bahwa ini ya memang titipan saja gitu ya. Kemanfaatannya itu dikasihkan ke orang lain gitu ya. Tidak harus uang ya ini ya, tapi kemanfaatan. Rezeki tadi kan macam-macam. Maka ya diperbanyak. Ilmunya semakin disebarkan ke orang lain, ditambahi ilmunya gitu. Waktunya dikasihkan ke orang lain, semakin ditambah waktunya. Itu ya, pokoknya ada aja itu cara Allah itu melapangkan rizki. Nah ini masih ada hadis yang lain. Wahai anak Adam, jangan sekali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang. Ini mengingat mengingat Allah itu kan ya. Siang itu kan saatnya bekerja ya. Sehingga ini ada yang menafsirkan salat duha kan. Maka nanti aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya. Jadi hari itu akan dicukupkan. Ya itu jaminan. Jaminan. Jadi rizki itu sebenarnya oleh Allah itu sudah dikadar. Tapi kadang-kadang kita itu tidak tahu rizkinya lewat saja gitu ya. Tidak kita ambil gitu. Ibaratnya itu mau pergi, terus teman kita lewat, kita tidak tahu. Teman kita itu lewat, dia juga tidak tahu gitu ya. Ya luput kita untuk nebeng gitu kan ya. Nah kalau kita itu misalnya di sini ya disuruh sholat Tuhan, entah kenapa itu pintunya dibukakan itu tiba-tiba loh kok ketemu boleh ikut ya ikut gitu kan. Jadi rezekinya itu dibikin gampang gitu ya. Dari Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, jika kalian tawakal pada Allah dengan sebenarnya, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti seekor burung. Pagi-pagi ia keluar, burung itu kan tidak punya pretensi kan, keluar ini dapat makanan enggak ya? Dalam keadaan lapar dia keluar pagi-pagi dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi entah kenapa ya pergi tawakal sungguh-sungguh ya hari itu ada aja jalan itu. Nah yang sering menjadi masalah adalah kita membayangkan bentuk rizkinya. Saya mau ngerjain ini saya akan dapat sekian gitu. Nah belum tentu kalau yang itu. Tapi Allah itu ngasih dalam bentuk yang lain. Kalau diingat-ingat, oh iya ya hari ini dikasih sehat, ketemu teman senang, hati rasanya ringan gitu kan ya. Ada aja gitu kan ya. Jadi kita harus mengingat bahwa rezeki ini bukan duit ya. Terlalu sempit gitu itu rezeki. Duitnya banyak pun bukan rezeki Anda kok kalau kemanfaatannya itu tidak ada. Nah ini yang menarik, barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah ya, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya itu jalan keluar. Pernah kita bahas bahwa masalah itu berat kecil itu yang penting Allah ngasih jalan keluar atau tidak gitu. Dan untuk setiap kesempitannya ada kelapangan. Dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ya, ternyata salah satu kuncinya adalah istighfar. Ini kan sudah beberapa kali ya termasuk cerita yang waktu itu seseorang selalu istighfar karena ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal kalau salah ya. Dan kemudian tiba-tiba ketemu siapa pembuat roti itu waktu itu pernah kita diskusikan. Nah, sekarang kita mengutip dari Quran di antara banyak ayat itu ya. Ini kunci rizki ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Kalau kita memahami bahwa rizki itu bukan uang,
tapi adalah nikmat yang kemanfaatannya itu kita bisa ambil, maka kita pasti langsung paham kenapa kalau kamu bersyukur itu pasti bertambah rezekinya. Ya karena jelas ya, setiap yang kita syukuri itu kemanfaatnya bertambah-tambah bagi kita. Walaupun barangnya sama loh. Jadi minum segelas air putih yang dengan rasa syukur, apalagi kalau haus banget atau habis puasa atau dalam perjalanan jauh, itu kan rasanya itu kan lebih berlipat-lipat gitu ya, kenikmatannya itu ya. Ya, jadi kita paham ya, Allah akan menambah nikmatnya. Artinya ya rezekimu dilapangkan dengan banyak bersyukur. Dan kalau kita lihat banyak kisah orang sukses, Anda akan temukan bahwa banyak yang mengatakan sejak saya banyak bersyukur, rezeki saya lancar gitu. Wah, jangan-jangan tuh karena rezekinya lancar terus bersyukur. Oh bukan, terbalik. Seseorang yang bersyukur itu rezekinya dibikin lancar. Gitu. Jadi terbalik, bukan seperti sama dengan ini. Bukan kaya yang menyebabkan orang itu bersedekah. Karena bersedekah jadi kaya. Gitu. Jadi karena bersyukur rezekinya dilapangkan. Kemudian ini tadi yang terkait dengan hadis yang disampaikan oleh Umar tadi itu ya di sini kan ya. Memperoleh istighfar, riwayat Ahmad Abu Dawud ini ya. Beristighfarlah pada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Ini di surat Nuh ya. Bisa dipelajari lebih lanjut. Tapi menariknya adalah kuncinya disuruh beristighfar. Nah, ada yang punya tafsiran seperti ini. Sesungguhnya Allah itu kan memberi rezeki tadi sudah ditakar ya, tidak luput itu. Jadi ibaratnya begini, kalau di perang itu seseorang ditakdirkan ajalnya itu entah kenapa pelurunya itu bisa kena ke dia gitu. Tapi kalau belum takdir ajalnya ya ketembak pun nggak mati-mati gitu kan. Seperti sahabat Ali radhiyallahu anhu juga perang nggak mati-mati gitu kan, nggak meninggal, malah dia meninggalnya karena mau sholat subuh terus di saat sholat subuh terus di itu. Ya itu memang dia syuhada dalam artian bersaksi ya Allah ini memang takdirku seperti itu, tidak ada penyesalan. Nah jadi katanya begini, rizki itu kita itu sudah dikasih, tapi entah kenapa hari itu radar kita tidak siap untuk mengenalinya dan untuk menerimanya. Jadi lewat. Ya sebenarnya peluang itu ada terus, tapi lewat kayak nggak lihat gitu. Nah, sehingga katanya begini, sehingga sebenarnya kunci rezeki itu adalah kita itu menghilangkan penghalang kita terhadap rezeki kita. Jadi rezekinya itu sudah ada di depan kita itu, tapi terhalangi, terhijab. Entah mata kita, entah hati kita, atau pikiran kita. Di depannya ada rezekinya, pikirannya ke tempat lain gitu. Terhijab dia, jadi nggak kelihatan. Seperti kita nunggu angkot di pinggir jalan, tapi kita melamun gitu. Angkotnya lewat, bahkan berhenti di depan kita, nyuruh kita naik, tapi kita nggak merespon, terus dia pergi lagi, terus kita merasa belum ada angkot gitu, belum ada angkutan lewat gitu. Padahal karena kita ngelamun gitu. Nah sama, rezekinya itu sudah ada, tapi terhalang. Sehingga kita disuruh mencari apa penghalangnya ini, dan kemudian menghilangkan penghalangnya, maka terbukalah tabir si rezeki itu. Nah caranya adalah disuruh istighfar. Entah kenapa nanti Allah akan membukakan tabir itu, hijabnya dibuka. Hijabnya dibuka. Oh ini ternyata rezekiku, ini ternyata rezekiku, banyak ternyata gitu kan. Jadi memang disuruhnya itu banyak beristighfar, gitu kan ya. Nah kemudian ini di surat At-Tolak ini walaupun ini sambungan dari tentang bercerai waktu itu ya. Bercerai kan peristiwa besar sehingga jaminan, apalagi yang perempuan itu kan merasakan berat itu ya, nafkahnya bagaimana itu. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Kan tadi itu ya, sama dengan hadis tadi. Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Bertakwa ini sebenarnya apa? Bertakwa itu kan bahasa guru kita yang dulu itu adalah ya kamu melakukan yang diperintahkan dan menghindari atau menghindari yang dilarang begitu kan ya. Bertakwa itu kan esensinya sebenarnya adalah selalu connect pada Allah itu. Selalu ingat kan. Nah, kalau kamu itu dalam arti bahasa sederhananya selalu ingat, selalu connect gitu kan ya. Maka Allah itu akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nanti ada ilhamnya atau apa gitu ya. Ada orang yang terilhami untuk membantu kita. Wallahu alam itu setiap orang pasti pernah mengalami inilah gitu ya. Dan barang siapa yang bertawakal mewakilkan tadi pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya. Jadi dicukupi kurang ini, jadi ada solusinya dan seterusnya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan, jadi ya apa nih, insya Allah itu ditetapkan oleh Allah likulli syai'in qadir, bagi setiap sesuatu sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Ya, mari kita sedikit ulang lagi lebih sederhana. Kita mulai dari kisah Siti Hajar. Kisah tadi itu menunjukkan kata Allah adalah, aku itu ngasih rezeki bukan karena usahamu gitu ya. Kamu usaha lari-lari itu ya akhirnya ada di Ismail. Aku senang kamu usaha itu dikasih pahala yang lain. Jadi pertama adalah bahwa tidak layak kita berpikir bahwa rezeki apalagi penghasilan kita itu karena usaha kita. Sebenarnya esensinya enggak. Kamu bahkan belum usaha pun rezekinya sudah ditetapkan. Usahamu itu adalah bagian dari kamu membuka hijabnya tadi, penghalangnya tadi. Ya. Nah, salah satunya dengan usaha yang kemudian diizinkan oleh Allah untuk membuka hijab itu, rezekinya nyampe. Bahkan kamu itu belum berusaha, rezekinya sudah ditetapkan. Lalu kita bertanya, lalu di mana ya Allah doa dan ikhtiar itu? Pertama, ikhtiarmu itu menunjukkan kamu beriman pada Tuhan, maka itu jadi pahala. Doamu itu menunjukkan kamu itu bertawakal pada Tuhanmu, maka itu jadi pahala. Tapi sebenarnya si rezekinya itu sudah ditetapkan. Jadi tidak heran kita bahwa seorang Fir'aun juga punya rezekinya gitu kan ya. Itu satu hal yang pertama. Jadi ketika kita berdoa tadi atau kita berikhtiar itu, Allah memudahkan kita membuka hijab. Rezekinya sudah ada gitu, tapi dengan kita berdoa itu ilhamnya diberikan. Oh, kamu ngerjain ini aja daripada yang itu. Kalau kita tidak berdoa, kita itu mencari-cari, kita berpikir usaha kita yang akan memberikan rezeki itu. Bukan. Usahamu itu adalah bagian dari ikhtiar yang berpahala. Nanti Allah ngasih jalan supaya si ikhtiarmu itu membuka si hijab itu. Ya kan di sini sudah jelas dari kisah Siti Hajar itu. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah tentang Utsman. Apa esensi kisahnya itu? Ya Utsman sudah tahu bahwa rezeki dia itu dia ditakdirkan kaya. Dan dia tahu bahwa dia punya tugas. Dia punya tugas untuk menyebarkan rezeki yang dia terima itu. Maka dengan santainya atau dengan ringannya dia membayar 20.000 dirham, ya 500 juta hanya untuk membeli sumur gitu kan ya. Dan setelah itu dikasihkan aja gitu. Karena dia tahu esensi rezeki itu. Dia sudah dikasih kadar itu. Yang dia cari adalah apa tugas dia untuk menggunakan rezeki tersebut ya. Nah, jadi ini ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah berhentilah membandingkan rezeki. Teman kita posting di Facebook atau di IG, kok kayaknya itu jalan-jalan terus ke luar negeri, kok enak banget, saya ini bagaimana gitu kan ya. Ya sudah diteliti memang sosmed itu menimbulkan stres sangat tinggi. Itu kenapa? Orang cenderung membandingkan. Dan ketika membandingkan rezeki, hilanglah rasa syukurnya. Ya. Padahal kita ini sudah dijatah masing-masing. Cuman kita ini karena melihat rezekinya orang lain, kita terhijab dengan rezeki kita sendiri. Jadi
sibuk melihat ke orang lain sehingga terhijab dengan rizkinya sendiri. Maka cukup syukuri apa yang telah diberikan padamu. Nanti dibukakan pintu rezeki yang lebih luas seperti tadi yang disampaikan di ayat lain syakartum lazidannakum tadi kan. Kamu syukuri aja nikmatmu ku tambah, rezekinya ditambah dari situ. Pelan-pelan dari apa yang ada di kita. Yang sering contohnya begini nih. Ada yang berkarir, ada yang di rumah misalnya biasanya ibu-ibu nih, ibu rumah tangga gitu kan ya, terus membandingkan gitu kan ya. Ya tidak perlu dibandingkan juga itu kan ya. Jadi memang itu hal yang berbeda gitu. Ada ya loh yang nggak bekerja itu duitnya juga banyak. Ratu Elizabeth misalnya gitu ya. Ya dia itu ditakdirkan sudah kaya, waktu lahir ya dia anak raja gitu. Tapi apakah kehidupan sehari-harinya itu cukup membuat menyenangkan? Ya Allah alam gitu. Dia dibatasi juga. Hari ini misalnya Ratu Elizabeth ngapain ya? Nulis buku atau membaca atau apa kita tidak tahu gitu kan ya. Ada yang kemudian menempuh misalnya mendapat jalan untuk berkarir gitu ya. Kemudian dia bisa traveling dan segala macam. Itu juga rezekinya dia, tapi tidak mengurangi rezeki kita masing-masing. Karena banyak sekali orang-orang yang rezekinya sebagai ibu di rumah kemudian tahu misinya adalah memberikan yang terbaik buat keluarganya. Allah itu ngasih rezekinya tidak dalam bentuk uang ya. Ada banyak hal yang lain itu. Nah, kita yang disuruh mensyukuri apa yang telah diberikan pada kita masing-masing. Begitu kita berhenti membandingkan rezeki ini, kita menjadi lebih bahagia ibaratnya. Kita bisa dibuka hijab kita ini. Kita bisa mensyukuri apa yang telah diberikan pada kita masing-masing. Ya. Yang nomor 2 adalah catatan hilangkan penghalang dirimu dari rizkimu. Rizki kita itu sudah ada. Kita berusaha itu sebenarnya berusaha menghilangkan penghalang antara kita dengan rizki kita. Apa penghalang itu? Banyak. Yang tadi disampaikan itu kan bahkan ada yang hadisnya begini. Siapa yang tidak berbakti pada orang tua, tadi saya nggak kutip ya, itu disempitkan rezekinya. Itu ada yang seperti itu kan ya. Atau mengurangi silaturahmi sehingga ya terhijab. Ya cara Allah menghijab itu kan gampang sekali kan seperti tadi itu kan. Rezekinya udah di depan mata, ya malah pikirannya kemana-mana gitu. Jadi nggak dapet gitu. Jadi dimulailah mencari apa sih penghalang diri kita dari rezeki kita itu. Salah satunya adalah misalnya dengan memperbanyak istighfar gitu kan ya. Nah, biasanya rezeki orang itu dari yang guru-guru saya sampaikan ya. Itu dimulai dari ya sakilah kita. Bakat kita ini memang unik gitu ya. Kondisi kita masing-masing ini unik. Di sekitar itu pasti ada rezekinya itu. Ada loh orang itu tinggal di daerah tandus. Dikasih rezeki kok. Jadi tidak harus ijo royo-royo seperti di Indonesia. Di Mekah saja ada rezekinya gitu ya. Artinya di semua kondisi itu Allah sudah menyiapkan rezekinya. Tapi bagi orang yang tidak tahu, rezeki itu terhalang. Rezeki itu terhijab. Ya, bahkan binatang di padang pasir saja dapat makan loh. Bahkan rumput bisa tumbuh ya. Jadi karena tidak terhalang mereka kan sudah dijamin ya binatang. Kita kalau sudah mensyukuri misalnya kita ada di padang pasir gitu ya. Lalu Allah mencabut hijabnya itu dan menemukan bahwa oh bisa atau ternak kambing begitu kan ya. Oh bisa atau ini gitu segala ada aja itu. Terus dagang, ada orang yang mau melewat di situ sehingga terpaksa mampir sehingga kemudian terjadi dagang di Mekah dan seterusnya. Jadi tugas kita itu mengingat-ingat apa kira-kira penghalang ini. Ya banyak, nanti bisa silakan cari di internet ya. Ada yang dosanya gitu kan ya. Ada yang kurang syukurnya gitu. Ada yang menggerutunya gitu kan ya. Itu semua jadi penghalang gitu. Ada yang berangan-angan panjang gitu kan ya. Si itu tuh bikin ini langsung sukses gitu kan ya. Pengen seperti itu. Ternyata bukan jalan kita gitu ya. Ya terhalang. Nah, kamu sebenarnya di sebelahnya itu sudah ada rezekimu, kamu kok nyarinya ke yang lain. Nah, kemudian berangkat dari contoh yang Usman tadi, gunakan rezeki untuk memenuhi misi hidupmu. Jadi, ultima dari rezeki itu bukan untuk dicecap, dinikmati sendiri gitu.
tapi dipakai untuk memenuhi misi hidup. Itu kenapa Allah itu memberi takaran, kadar ke setiap orang. Karena setiap orang mempunyai misi hidup, gitu kan ya. Terus kadar rizkinya disesuaikan untuk memenuhi itu. Nah, kalau tiba-tiba kita ditakdirkan kaya atau diizinkan kaya, kita harus ingat, pasti ada misi hidup yang dititipkan di situ. Nah, yang kalau kita lupa, ya itu bahaya, itu jadi korun itu nantinya. Jadi korun, jadi Fir'aun itu kan ketika dikasih sesuatu kekuatan, tapi dia tidak menyadari misi hidupnya. Korun itu kan hartanya akhirnya juga nggak berguna kan. Ditelan bumi istilahnya ya. Gempa atau apa, wallah alam itu. Tapi dia sendiri tidak mampu menikmatinya. Kan tadi seperti Bill Gates, duitnya orang paling kaya dunia, ya kalau makan cuma 1-2 piring, ya nggak bisa lebih gitu. Kalau nyetir mobil ya satu mobil gitu, sama aja. Mau mobilnya Ferrari atau mobilnya biasa, dan hebatnya mereka mobilnya biasa-biasa saja. Itu mereka tahu bahwa ya dibatasi, dan itu Allah itu adil. Nah, jadi ini sebenarnya tadi tentang rezeki tadi mirip dengan yang disampaikan Rumi itu. Allah itu selalu mencintai makhluknya. Jadi tugas kita bukan mencari cinta dari Allah itu. Allah itu sudah mencintai kita. Tapi tugas kita adalah sekedar mencari dan menemukan segala penghalang di dalam diri kita sendiri yang kita bangun untuk menahan datangnya cinta itu. Jadi Allah itu sudah mencintai kita. Kalau kita nggak merasa nggak dicintai itu, lah ya kamu itu yang membuat penghalang sendiri gitu. Allah itu sebelum kamu lahir sudah menetapkan rezekimu kok itu. Bahkan kamu itu belum berdoa, belum ikhtiar, sudah dikasih juga gitu ya. Lah kok kayaknya rezekinya nggak lancar. Kamu itu yang membuat penghalangnya sendiri. Kamu membuat hijab-hijab. Ya, kita cari hijabnya apa. Makanya disuruh istighfar, disuruh bersyukur, disuruh tawakal. Kenapa? Dengan cara kita itu merendah hatikan diri tadi, hijabnya itu terbuka. Gitu. Dan tiba-tiba kita menemukan rezeki yang sudah dijatah buat kita itu. Gitu. Nah, sama cinta juga seperti itu. Jadi makanya saya ngerti. Ya, kita lanjutkan dengan diskusi ya. Ya, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari Om Yogi nih. Ya. Tadi dibilang kita harus menghormati semua makhluk. Tapi nek sholat dikon merapatkan soft ben jin ra melu sholat. Jin nek melu sholat lah yo jin apik toh. Kok bertolak belakang ya? Nah ini satu pertanyaan. Jadi itu kalau tidak salah itu hadisnya adalah begini. Rapatkan barisan supaya setan. Setan ya, bukan jin ya, supaya setan. Setan itu adalah suatu karakter. Makhluknya bisa jin, makhluknya bisa manusia. Apa itu setan? Setan adalah yang membisikkan keraguan di dalam hati manusia. Itu kan di surat An-Nas ya. Jadi itu sebenarnya hadisnya itu tentang rapatkan supaya tidak ada setan. Nah, setannya itu apa? Ya belum tentu jin gitu. Maksudnya kalau kita rapatkan, kita jadi lebih fokus, lebih bagus dalam sholatnya itu. Dibanding berantakan, begitu ya. Nanti kan ada setan. Setannya apa? Terganggu dengan yang satu lebih maju, yang satu lebih ini, yang satu deklek gitu kan ya. Sholatnya jadi nggak khusyuk gitu kan ya. Jadi itu jin sendiri mempunyai tempatnya tidak perlu fisik seperti kita gitu ya. Mereka butuh tempat tapi tidak seperti kita gitu. Mereka juga ikut sholat. Terus kadang-kadang mereka juga punya jamaahnya sendiri. Jadi itu yang saya tahu begitu ya. Jadi itu hadis untuk merapatkan barisan supaya sholatmu itu tidak terganggu. Nah sekarang kan sholatnya dibuat jarang. Ya nggak apa-apa, jarang tapi tertib gitu kan ya. Karena memang ada ada kondisi musibah ya. Itu juga nggak apa-apa. Tapi sunnahnya disuruh rapat kata Rasulullah. Kamu rapat tuh supaya bahunya bertempelan. Gitu. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Om Yogi juga nih.
Itu jadi demasif, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Nah, wis tahu krungu khotbah masjid, rezeki memang sudah ditetapkan, tapi rezeki baru akan turun kalau ibu mendoakan kita. Iki neng surat opo gitu ya, di surat apa. Nah, kalau sudah ibu sudah sedo terus gimana gitu. Oh ya, jadi tadi itu, coba, jadi seingat saya hadis ya, bahwa siapa yang tidak mendoakan orang tuanya, malah tidak mendoakan orang tuanya, bukan didoakan orang tuanya. Siapa yang tidak mendoakan orang tuanya, maka rezekinya ya tidak dilapangkan gitu ya. Tapi kalau udah jatahnya tetap dikasih, tapi tidak dilapangkan. Nanti saya bisa kutip. Ada kok di internet tuh. Jadi kita yang harus berbakti pada orang tua. Nah, bagaimana kalau orang tua itu ridho pada anaknya? Itu membantu kita membuka penghalang hijab kita terhadap rezeki kita. Jadi salah satu yang menyebabkan penghalang itu salah satunya adalah dosa. Ya. Dosa kita itu membuat jadi penghalang. Nah, dosa seperti apa? Ya macam-macam ya. Makanya harus diingat-ingat kalau istighfar itu istighfar yang mana gitu maksudnya. Maksudnya itu adalah mau minta maaf yang mananya gitu. Kabarnya kalau kita ini banyak beristighfar, nanti Allah itu akan membuka si tabir tadi. Ya. Nah, sama ketika ibu itu mendoakan anaknya, kan itu artinya ridho. Artinya salahnya si anak itu ya sudahlah, sudah nggak dianggap, Ghafur itu kan tidak dianggap, salahnya masih ada tapi nggak dianggap gitu ya. Nah, sehingga keridhaan itu membuat Allah kemudian oke, ini hijab-hijabnya ini jadi lebih mudah dihilangkan. Itu sebenarnya buat kita sendiri ya. Allah tidak pernah membutuhkan sesuatu dari kita untuk memberikan rizkinya. Rizkinya bahkan sudah ada, tapi diri kita yang membuat penghalang. Ya itu dosamu itu membuat penghalang. Makanya kamu istighfar itu dosa-dosamu itu termasuk ke misalnya orang tua. Kadang kita kan waktu kecil atau mungkin malah sekarang gitu kan ya, menyinggung tanpa terasa. Itu jadi hijab. Ya, terima kasih Om Irul. Ini kan masalah syukur itu kan tauhid banget itu ya. Ya. Bahkan mungkin ya kalau kita berbuat dosa itu Allah cepat ngampuni itu. Tapi Ya. kalau kita ini sampai tidak bersyukur itu Gusti Allah itu kan malah kemudian apa seperti bilang begini loh. Wis golek apa Gusti Allah liyane wae lah gitu loh. Kira-kira Ah, gitu. Pendapatnya Om Irul. ya. Ya, jadi sebenarnya itu apa ya? Allah itu kok sangat menyayangi makhluk-makhluknya gitu. Jadi tetap aja jatah rezeki kita tetap dikasihkan. Kita tetap dikasihkan kok. Cuman mungkin terhalang oleh diri kita sendiri, nggak dibantu untuk dikasih ilham untuk membuka tabir itu gitu ya. Tapi tidak kemudian dicabut rezekinya. Rezekinya tetap dikasih gitu. Nah, bagaimana kalau seseorang itu kurang bersyukur? Kan sebenarnya esensi bersyukur itu kan connect pada Allah ya. Semua yang kita lakukan ini kita tahu sumbernya itu dari ya Engkau ya Allah yang ngasih gitu kan ya. Dan manusia ini adalah ciptaan yang terbaik untuk di muka bumi sebagai khalifah. Sebenarnya kita itu mengemban tugas masing-masing kita, yaitu menjadi apa ya, kemanfaatan yang menjadi saluran kebesaran Allah itu sendiri. Makanya kita itu harus menyayangi makhluk lain. Ya karena kita mewakili. Kita mewakili Allah yang maha menyayangi itu. Ya tunjukkan itu. Nah ada orang yang tidak mau menunjukkan. Ya Allah juga nggak apa-apa, dalam artian Allah tidak dalam. Tapi kita sebagai ciptaan, lah kamu nggak lulus. Ya, kamu itu kasih tugas ini lah kok nggak dilakukan gitu ya. Ya nggak lulus ya.
atau lulus nilainya jelek gitu kan ya. Karena Allah itu selalu, kalau saya memahaminya, Allah itu selalu luar biasa memperhatikan makhluk-makhluknya. Jadi itu syukur itu tadi membantu membuka tabir. Jatahnya sudah ada. Apakah akan ditambah? Tabir yang dibuka lebih banyak sehingga seakan-akan bertambah, tapi memang kamu itu sudah dijatah itu loh. Kamu jatahnya 10 miliar misalnya gitu ya. Terus kamu terbuka hijabnya baru 100 juta gitu. Kenapa? Ya yang lain masih terhijab gitu. Nah, ketika kita bersyukur dibukain satu-satu. Oh, yang ini juga atau yang ini juga ya. Jadi tidak heran ada orang itu yang ditakdirkan misalnya kan ya. Bahkan nggak ngapa-ngapain dia dikasih duit banyak ya. Setelah ini payu, meledek sedikit, jadi populer, dapat duit gitu kan ya. Kadang tidak masuk akal ini Allah. Ya memang Allah itu ngasih bukan karena usahamu. Kamu dikasih takaran, tapi ingat setiap takaran itu disesuaikan dengan tugas hidupmu. Nah dengan takaran itu kamu melakukannya enggak. Yang sering orang lupakan adalah itu. Setelah kita dapat rezekinya, itu ngapain? Sering berhenti hanya mencecap untuk diri sendiri. Ya lulus. Gitu tuh. Ya itu apa bedanya dengan Fir'aun gitu ya? Nah, Fir'aun nggak lulus itu. Itu Fir'aun juga sugih itu. Nggak lulus, itu aja. Jadi ya, khairun nas mayang fa'un-nas gitu ya. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau dalam konteks ini berarti rizki yang diberikan Allah itu mestinya bagi seseorang ini kalau kata Pak AR ini ya, itu menjadi talange gitu ya. Iya, betul. Itu untuk jalur air sehingga bisa membagikan air itu kepada siapapun gitu. Kira-kira seperti itu ya Om Irul ya. Iya, tergantung dengan tugas kita juga. Jadi tugas kita ini kan beda-beda. Ada yang jadi ustadz lah, ada yang jadi raja, ada yang jadi petani gitu kan. Nah, kenapa? Ya Allah itu menciptakan memang macam-macam, makhluknya juga macam-macam gitu kan ya. Tapi keadilan Allah di dalam memberikan rizki dan nikmat itu sama. Lah kenapa kalau kita tahu sama? Ya tadi itu, Bilqis itu perutnya ya cuma segitu gitu kan ya. Sama dia itu. Jatah umurnya juga begitu, sama gitu. Bukan makin kaya jadi makin panjang usianya, enggak juga gitu kan ya. Itu menunjukkan Allah itu ngasih kadar secara adil. Itu yang harus kita ingat. Nah, yang sering kita ini kan merugikan diri sendiri ketika tadi kan ya, membanding-bandingkan dengan rizki orang lain. Ya. Kita lupa, kita punya misi hidup sendiri, kita dikasih jatah rezeki kita sendiri untuk menunaikan tugas kita. Nah, kalau kita dikasih seperti rezekinya orang lain, belum tentu sesuai dengan tugas kita itu. Ya. Jadi ya kalau memang jadi petani, nikmatilah dengan mensyukurinya dan masuk surga gitu, karena jadi petani yang baik gitu. Itu kan akhirnya kan kemenangan yang sesungguhnya itu adalah ketika Allah ridho, masuklah ke surgaku. Kenapa? Karena dunia ini adalah begini, Allah itu ingin menunjukkan juga ke makhluk lain gitu ya. Ini loh wakilku di bumi itu, ini adalah makhluk yang terbaik yang saya sudah bikin gitu. Nah, apakah mampu menunjukkan sifat-sifat Allah itu? Yang berhasil menunjukkan sifat-sifat Allah itu lulus. Itu ya kita harus bertanya pada diri kita, aku itu sebenarnya disuruh ngapain gitu kan ya, kenapa diberi kesempatan ini itu, kok gampang begini gampang begitu, tapi susah begini susah begitu, ya masing-masing ada jatahnya itu. Nah, boleh nggak Om kalau misalnya ini setelah aku sedekah ini rezekiku tambah lancar gitu, setelah aku sholat duha rezekiku tambah lancar gitu, boleh nggak ngomong gitu ke yang lain gitu? Ya boleh, memang ada hadisnya kok. Tapi ingat ya bahwa Allah itu bahkan sebelum kamu sholat duha sudah dijatah. Sholat duhamu itu membantu membuka tabir. Ya, jadi bukan karena sholat duha kamu ditambah.
agak beda ya. Jadi, wah saya tadinya 10 nih, kalau sholat duha jadi 10.000. Bukan begitu, kamu tadinya 10.000. Tapi selama ini yang kebuka cuma 10 gitu. Dengan kamu itu beristighfar, dengan kamu itu bersyukur, dengan kamu itu selalu memperbanyak ingat-ingat Allah gitu ya. Dilapangkan gitu kan ya. Terbuka kan, jadi 10 jadi 20, jadi 30, jadi 50. Kita tidak pernah tahu sebenarnya Allah itu ngasih 10.000, kita tidak pernah tahu. Nah, makanya kita disuruh itu memperbanyak mengingat Allah itu. Nanti dibukain loh tabirnya. Terus ternyata kok tetap 10 ya Allah. Ya, itu sudah kadar kamu punya misi itu sebenarnya dengan 10 itu kamu lulus gitu. Jadi tidak kemudian mungkin sedikit-sedikit ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu ketika memberikan cinta atau memberikan rezekinya itu bukan karena kita telah berprestasi melakukan sesuatu. Bukan. Sebelum kamu melakukannya sudah dikasih gitu. Kamu masih bayi juga sudah dikasih kok. Tapi kamu itu atau kita ini membuat hijab-hijab sendiri. Ya, tadi itu ya. Sudah di depan mata kita tapi kita nggak lihat. Lah ya kamu kok nggak lihat gitu loh. Kemana kamu itu? Saya kasih kok nggak lihat gitu kan ya. Itu sudah ada itu lah, kamu kok nggak lihat. Kemana aja selama ini. Makanya kamu banyak-banyak mengingatku. Karena mengingatku nanti hijabnya itu terbuka sendiri gitu loh maksudnya. Iya. Kira gitu. Oke, ya ini dari Jeng Tutik ini. Quran surah Ar-Ra'd ini, Ar-Ra'du ini. Iya. Ya. Masih belum jelas dengan penjelasan bahwa kita memperoleh rezeki bukan karena usaha kita, tapi sudah ada jatahnya. Bagaimana dengan ayat ini? Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Ya, ya. Jadi sebenarnya yang berubah itu adalah diri kita yang tadinya merem jadi melek gitu. Yang tadinya terhijab jadi tidak terhijab. Jadi gitu kan. Allah itu setiap hari itu kan nikmat yang diberikan tuh sangat banyak. Kita tidak bisa menghitungnya kan ya. Latus suha gitu kan ya. Jadi kamu pasti nggak bisa menghitungnya. Tapi kenapa hari ini kita masih gersulo gitu kan ya, masih kesal, masih merasa sempit gitu ya. Ya karena kita itu merem. Jadi apa yang dikasihkan itu nggak dianggap gitu, nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan keindahannya. Ya, yang kelihatan tuh yang buruk-buruknya misalnya gitu kan ya. Nah, padahal dikasihnya sama gitu, dikasih keluarga yang ya kayak gitu, itu kan kita kesal dengan keluarga itu kan hati kita juga kan. Kalau kita perhatikan, loh banyak sekali nikmat yang sudah diberikan gitu. Jadi ketika kita banyak mengingat Allah itu, ketika kita berusaha tadi itu ya, maka usaha kita itu membuka tabirnya tadi, membuka. Seperti ini nih, kamu ini ada ada makanan nih di depanmu. Kan kamu harus ikhtiar untuk memakannya. Nah, itu namanya ikhtiar. Tidak akan diubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mengubah dirinya sendiri. Dia harus ikhtiar memakan, gitu kan ya. Tapi kalau tidak dimakan, si makanan itu sudah ada di depanmu itu. Ya dari dulu Allah sudah ngasih itu. Lah kamu sendiri kok nggak ngambil gitu kan ya. Jadi ketika kita ikhtiar itu sebenarnya sesuai dengan istilah ini loh, menjemput rizki. Jadi rizkinya itu sudah ada, kita menjemput gitu. Jadi sebenarnya tidak bertentangan ya. Qadha qadar itu, jadi kita tidak mengubah takdir dalam arti Allah luput diubah karena kita gitu ya. Bukan. Allah sudah memberikan sejumlah pilihan. Yang jika kamu melakukan A, kamu dapat X, kamu melakukan B, dapat Y gitu kan. Tapi Allah itu sudah ngasih kadar gitu. Bukan, oh Hairul sekarang melakukan A, wah diciptakanlah yang X. Bukan, X, Y, Z-nya sudah ada. Itu namanya kodok itu. Lalu kita melakukan sesuatu, sudah ada jalurnya juga. Bila melakukan B, dapat yang Y gitu. Nah sama dengan rizki, cinta Allah, semua itu sudah ada. Abundance, sudah banyak. Tapi kita sering terjebak dengan
Rizki itu duit. Nah, jebakan konsep ini yang menyebabkan kita kehilangan syukur. Iya, karena kita mikirnya, Banding. saya itu kalau nggak dapat duit berarti belum dapat rizki. Itu dapat nafkah, itu maksudnya ya, dapat apa itu ya? Ya ya pendapatan gitu ya. Belum tentu rizkimu loh itu. Belum tentu rizkimu itu. Kadang-kadang itu baru mau diemplok jatuh gitu. Itu bisa. Selalu ada aja cara Allah itu untuk ngambil lagi atau kita menghijab diri sendiri sehingga gagal gitu kan ya. Ya itu mudah-mudahan. Ya. Oke. Ini dari Jenghani ini. Bagaimana dengan orang yang ditakdirkan rezekinya sedikit, 20 misalnya. Ya. Dia ikhtiar, kemudian yang diperoleh, apakah itu maksimum yang akan diperoleh 20 atau bisa lebih? Ya, secara ilmunya maksimumnya 20. Tapi ingat ya, dalam konsep kodok, kita tidak pernah tahu jatah kita berapa. Tapi kalau kamu memang ditakdirkan kodoknya itu batasnya 20, maksimummu 20. Apa yang bisa berbeda? Yang bisa berbeda itu berkahnya. Berkahnya bisa beda. Minum dengan bismillah, dengan tanpa bismillah, berkahnya bisa beda. Itu yang dimaksud. Nah, jadi kita dengan kadar yang dikasihkan ke kita itu, hasilnya tetap bisa maksimal. Sama halnya dengan orang lain yang dikasih kadar lebih banyak. Makanya Rasulullah kan sering mengingatkan tuh, sahabatnya itu ada yang sangat miskin, ada yang sangat kaya, yang miskin juga cemburu ke yang kaya, aku nggak bisa sedekah. Loh, kamu dikasih jalan yang lain, dikasih jalan untuk wirid, atau dikasih jalan untuk bersabar. Keberkahannya atau penilaian dari Allah itu nanti sama maksimalnya. Tapi rizki yang dinikmati oleh masing-masing orang itu sudah ditakar. Makanya kita tidak ngersulo. Lah kok saya ITR-nya sama, kok saya dibayar 20, teman saya dibayar 200.000. Ya mungkin itu kadar dia. Itu rezeki dia. Tapi belum tentu nikmat dan berkahnya berbeda. Nikmat berkahnya bisa sama loh. Siapa tahu dia punya kebutuhan untuk anaknya yang sakit atau kemudian untuk yang lain. Wallahu alam, kita tidak tahu itu. Allah itu maha mengetahui, informasinya itu lengkap, kita tidak lengkap. Kadang-kadang kita itu melakukan hal yang sama dapat lebih sedikit, kemudian kita ngerusulo gitu. Padahal Allah tahu bahwa orang lain itu ditakar lebih banyak karena ada tugas atau ada keperluan lain yang kamu tidak perlu itu gitu ya. Nah, mudah-mudahan mulai dipahami ya. Jadi supaya kita itu bisa melihat semua yang diberikan Allah itu di baliknya itu pasti ada Rahman Rahimnya. Allah itu pasti itu. Di baliknya itu ada keindahannya itu. Apapun nasib atau bentuk yang kita alami. Ya. Jadi itu sudah menjawab ya. Atas dasar apa Allah itu memplotting rezeki yang beda-beda kadarnya. Ya, karena tugasnya masing-masing beda. Ya. Tugasnya masing-masing beda. Jadi tugas seorang raja itu beda dengan seorang Khairul yang bukan raja. Ingat-ingat saja nanti itu, ditagih itu nanti. Belum tentu kemuliaan seorang raja itu lebih tinggi daripada kita yang rakyat jelata. Kenapa? Memang tugasnya beda kok. Memang tugasnya beda. Betul. Ini dari Om Dok nih, sebelum memberikan kata sambutan nanti. Ya. Pernah dengar bahwa orang meninggal karena rezekinya sudah habis. Benarkah? Ya, itu ada hadisnya juga itu. Jadi katanya Allah tidak akan ajalnya itu kalau belum dituntaskan jatah rezekinya. Tapi ingat begini ya, tadi itu kalau kita pernah bahas tentang kodok, itu kan ada boundary gitu ya, ada batas. Kita lewat jalur yang mana gitu, lewat jalur yang mana. Ada jalur yang batasnya ya pendek gitu, ada jalur yang batasnya panjang gitu kan ya. Tapi Allah tidak pernah di tengah-tengah terus udahlah diganti gitu. Enggak, dia itu sudah ada dalam kodok qadar itu. Kenapa kita harus meyakini seperti itu? Bayangkan nih, kita disuruh perang seperti disuruh perang zamannya Rasulullah. Dan kita tidak percaya kodok qadar. Kita takutnya setengah mati pasti. Tapi kalau kita percaya itu, Allah itu ngatur. Dan ada memang perang berkali-kali
Nggak mati-mati itu orang itu. Nggak mati-mati. Itu ya aneh itu. Tapi ada yang di rumahnya tidur mati gitu kan ya. Sehingga kita punya suatu keyakinan, suatu kekuatan di dalam diri itu bahwa kita itu memang ada jatah rezekinya. Nah, ingat ketika kita itu akan dihabiskan sampai rezekinya itu, selama kita diberi rezeki itu kita ada tugas. Nah, ya yang poin kedua ini yang sering lupa kan, yang kita ingat-ingat tuh kok saya belum habis nih jatah rezekinya, atau belum maksimal nih gitu kan ya. Kan ada poin kedua. Poin keduanya adalah ingat loh, yang lebih utama itu tugas hidup kamu apa. Si rezeki itu kamu pikirkan ini sebenarnya apa. Nanti ada itu orang minta tolong atau dapat kabar apa atau lihat berita tiba-tiba wah ini ada musibah. Saat itu kita disodori tiket. Ingat ya, di dalam konsepnya itu Allah menyodori tiket ke surga gitu. Kamu ambil atau tidak? Nah, tiketnya lewat, duitmu sudah ada ini. Si rezeki yang dikasihkan tadi. Kamu pakai enggak kartu duitmu itu? Gitu kan ya. Ternyata lewat gitu ya. Ya lulus dengan nilai jelek nanti. Ya, padahal kita kan pengennya lulus dengan nilai bagus. Ya mudah-mudahan kebayang ya. Kamu itu jatah tiketnya, tadi jatah duitnya pasti akan dikasihkan semua. Allah itu sudah merancang. Ya. Saya membayangkan ya Om Irul ya, wajilat qulubuhum itu ternyata berulang-ulang terus ya. Tadi itu misalnya kita dapatkan rezeki, terus Om Irul bilang tadi, itu ada tawaran dari Allah loh, ini pas ada musibah, ini ada anak yatim, ini ada yang perlu ditolong. Tapi itu kan sebenarnya wajilat qulubuhum. Oh iya, kudu ini ya, harus dikeluarkan nih. Tapi kalau enggak berarti selewat, sudah. Ya terhijab lagi itu. Ingat ya, kita membuat hijab itu sendiri, bukan Allah ya. Kita membuat hijab itu. Maka disuruh banyak mengingat Allah supaya hijabmu itu gugur. Ya kita terhijab nih, ada kesempatan tiket lewat. Ya tenang saja. Ya ingat kisah waktu yang waktu itu mau berangkat perang sampai nangis dia. Nggak bisa beli tiket karena nggak punya duit. Itu level orang yang dengan keimanan sudah lebih tinggi itu. Jadi dia itu nyari-nyari tiket. Wah ini lewat terus nggak bisa gitu. Dia sedih banget gitu. Nah kita itu sudah dikasih kemampuan sekecil apapun. Ilmu kadang-kadang kan. Rezeki kita berupa ilmu. Terus ada yang pengen datang minta ilmu. Ya dikasih aja. Dikasih gitu. Ya itu tugas berarti tugas dari kita. Kan kita sering terjebak tadi duit ya. Selalu terjebak duit. Padahal ada ilmu, ada manfaat dari barang harta yang kita miliki, ada waktu, ada senyum, ada apa. Terserahlah begitu kan ya. Tapi semakin kamu itu menyebarkan manfaat, ya Allah itu senang. Ya udahlah ini tambahin nih salurannya gitu. Oke, ini dari Ceng Hani lagi nih. Rezeki yang belum terbuka itu akumulatif enggak? Misalnya takdir kita 60, tapi karena terhijab, jadi sampai 40 tahun baru dapat 10. Terus dia insaf, ikhtiar, nah yang 50 itu bisa dirapel enggak? Nah, pertanyaan menarik ini. Kalau kita mengingat kembali tentang qadha qadar itu, yang sudah lewat, ya sudah nggak bisa. Nah, tapi di depan itu masih banyak. Di depan masih banyak. Misalnya begini, kita melakukan suatu kesalahan ya, qadanya udah lewat menjadi takdir kita di masa lalu. Apakah kita bisa balik lagi ke kondisi itu? Ya kemungkinan enggak, kamu dibukain yang di depan lagi. Tapi apakah ada peluang untuk kita naik level lagi? Selalu ada. Selalu ada. Jadi ya kita itu sudah terpuruk jatuh, ya naik lagi itu pasti bisa. Tapi bukan balik ya. Jadi si rezeki yang sudah lewat itu adalah takaran saat dulu. Nah, saat dulu itu ternyata kamu terhijab, nggak bisa mengambilnya. Tapi di depan masih banyak. Ingat, itu Allah itu tidak kurang ngasihnya itu. Ya ingat-ingat lagi bahwa jangan melihat hanya sebagai duit ya, sebagai duit. Duit itu sudah satu misconception itu kan ya. Nah, zaman Ibrahim ya nggak ada duit lah istilahnya. Ya mungkin ada tapi ya bukan itu nilainya. Tapi dia punya unta, punya kambing banyak itu. Dari mana itu? Oh itu ada di tengah padang pasir gitu.
Oke, nggih, ini sudah lewat dari jam 9. Ya, ya. Mungkin nanti kita suatu ketika kita bahas lagi Oke. topik-topik seperti ini. Saya Pertanyaanku Om Jok, Oh satu iya ya. lagi tuh Oh Om iya. Jok. Nggih. Oh iya, ini ada ini. Apakah bisa rezeki dipanjangkan sampai nanti setelah di yaumil akhir? Sebenarnya bukan rezekinya ya. Apa begini? Value-nya. Ketika kita itu di yaumil akhir itu kan yang sudah dihitung itu amal soleh. Nah, si rizki tadi itu kan jalan kita melakukan amal soleh. Saat dikasih rizki itu kita tidak melakukannya, ya sudah lewat. Itu seperti ini loh. Seperti resource. Seperti resource. Nah, tapi kalau kita yang dimaksud itu adalah Allah selalu memberikan rizki dalam arti pemberian ya. Ya, surga itu adalah rizki. Ampunan itu adalah rizki gitu kan ya. Tapi bukan yang dimaksud adalah bukan yang saat di dunia ini kemudian dirapel atau tadi itu ya enggak. Ada jatahnya. Ada jatahnya. Di akhirat itu bentuk rizkinya beda. Bentuk rizkinya itu ampunan. Bentuk rizkinya itu adalah tingkatan surga gitu kan ya. Ya beda. Nah saat itu ada tugas lain enggak? Ya wallahualam, katanya sih setelah masa di dunia ini sebenarnya kita penugasan selesai sebagai khalifah di bumi kan, bukan khalifah di surga kan. Khalifah di bumi kita itu punya tugas sekarang. Nah, terus dikasih rizki, resource tadi untuk melakukan tugas itu. Nah, saat ada ya kita habis-habiskan untuk memperbanyak amal soleh. Nah, amal soleh itu yang mudah-mudahan menjawab ya, Titik ya. Rizkinya Iya Om, beda jadi nanti. Di yaumul akhir gitu. beda. Iya Om, karena pernah kan ngobrol, misalkan kita berdagang, ya walaupun kemudian dikemplang orang misalkan kayak gitu ya. Ya, itu kan sebenarnya hak kita ya, kita sudah bekerja dengan cara yang benar juga, tapi ternyata apa yang menjadi hak kita itu tidak kita terima gitu loh. Atau mungkin hak-hak yang lain gitu Om. Nggak cuman misalkan dalam hal berdagang. Pernah saya ngobrol kemudian jawabannya adalah yang melegakan itu berarti kalau kamu ikhlas maka Allah akan menggantinya. Berarti rezekimu itu akan dipanjangkan. Kayak gitulah istilahnya seperti itu. Nah itu yang membuat salah, oh iya ya, gitu kali ya gitu. Terus emang iya ya, tapi mungkin bukan rezeki kali ya. Mal soleh mungkin itu. Ya, siap. Sabarannya tadi kesabaran, ke ridho gitu kan ya. Ridho itu kan kemudian Allah akan mengganti dengan rizki yang lain. Ya di akhirat itu tetap diberi rizki, kan rizki artinya pemberian kan. Nah, tapi bukan dagangannya itu, maksudnya keridhaan itu dapat pahala amal soleh. Nah, pahala amal soleh itu diberi rizki yang lain gitu ya sebagai apresiasi sebenarnya kan ya. Jadi memang ya ini kita akan sebenarnya ngaji itu yang paling esensi dalam Islam itu memahami sifat Allah gitu ya. Jadi bagaimana Allah pada akhirnya Islam itu esensinya tauhid sih. Jadi kita kalau kita berusaha untuk tiap kali ngaji itu makin kenal Allah. Oh Allah itu begini ya. Memang dia ngatur seperti ini, selalu mengamati gitu kan ya. Tapi ngatur juga tidak ada sedikit pun niat Allah itu tidak menyayangi makhluknya gitu. Enggak, itu selalu dibalik semua yang ada kodok-kodarnya, rizkinya. Itu Rahman Rahim itu sudah sifat Allah yang sangat utama itu. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh ya ini sambil sedikit menjawab. Kemarin itu masalah nama itu ya. Ternyata kalau Allah itu ada al-nya, jadi Ar-Rahman. Jadi mungkin kalau masih dipanggil sebagai panggilan biasa itu sebenarnya ya bukan memanggil Ar-Rahman kan. Man gitu ya. Itu masih oke gitu ya. Bukan yang ya. Kalau yang maha gitu kan ya, itu sudah beda. Ya, maksudnya dikatakan tadi bahwa Allah itu ketika kita makin kenal bagaimana Allah itu memberikan rizki, membuat takdir,
Nah, maka kita itu bisa menemukan mutiaranya di balik semua apa yang kita terima atau kita lalui. Ya ujung-ujungnya supaya lulus ini, supaya lulus. Kita itu nggak lulus karena kita itu duitnya 1 miliar, enggak, bukan itu. Kan itu ya. Anu ya Om, alif lam makrifat ya apa ya Om kalau bahasa Arabnya apa? Ya, Alif lam menemukan makrifat ya. Ya, Alif menemukan makrifat. al. Makrifat kan artinya terbuka kan, tarbirnya itu. Melihat yang esensi. Oke. Ya. Matur nuwun Om Irul. Ini Om Dak, monggo Om Dak. Silakan Om Dak, penutup. Nggih, matur nuwun. Om Rizky Khairul. Karena namanya Rizky, katanya tadi manfaat, jadi Om Irul manfaatnya luar biasa, jadi mungkin namanya itu Khairul Rizky. Om Joko Santoso Rizky juga itu luar biasa. Tadi saya ngikuti sejak dari mall tadi. Maaf tadi lagi mau ternak toh, nggak ada terinya sedang larang, dia ternak nganter anak. Terus sambil pulang ngrungokke bareng anak-anak itu memang luar biasa, punya guru. Saya yakin teman-teman juga setuju ya nek dirungokke iki kepenak halus. Terus tadi saya bilang sama anak-anak itu padahal Om Irul itu dosen ITB, bukan ustadz, saya bilang gitu. Oh iya ya, ngisi tapi dalam. Itu padahal saya itu dengerin sambil pakai pelampung. Ternyata dalam banget. Aku tenggelam. Ini rayuan gombal, tapi ya moga-moga sampai cowok yang dirayu tadi pasti nggak ada manfaatnya juga. Ini bukan rezeki namanya kalau cowok memang buat kami. Tapi memang terus ada usulan bagus, saya pikir kayak itu. Jadi yang direkam Om Irul ini mungkin selain di YouTube itu bisa dibuat podcast di kayak Spotify gitu Om Irul. Jadi bisa didengerin suaranya tok gitu kan. Ya untuk kami ini kan Om Irul itu lebih enak didengar daripada dilihat gitu. Nggak tahu kalau buat tante-tante, mbak-mbak yang lain, yang lain di sini mungkin ya enak juga dilihat. Untuk kami terus terang nggak begitu enak sih untuk dilihat. Jadi didengar dan lebih kecil kan punya apa ya buatnya atau kuotanya mungkin dan bisa sambil nyetir. Terus enak lagi katanya anak-anak tadi sambil didengerin untuk sambil pengantar tidur gitu di podcast mungkin Om Irul kalau berkenan itu bisa, tapi saya nggak tahu caranya juga. Insya Allah bisa itu. Jadi kan rekaman tinggal dikeluarin audionya, tinggal di. Ya. Belum pernah sih, tapi caranya gampang itu, Insya Allah. Waduh, ya saya itu nggak tahu caranya, tahunya caranya cuma gimana cara solid aja ya, mereka togok gitu. Ya mungkin itu usul ini saya bicara dari alun-alun utara Yogyakarta waktu belum dipasang pagar. Jadi terus kira-kira gitu Om Irul termasuk sekali tadi, wah gamblang sekali penjelasannya tentang rezeki, tentang manfaat, tentang fadilah segala macam, membuat kita ya praktis-praktis lah yang diberikan oleh Om Irul ini. Jadi agama itu memang dikatakan Nabi beragama itu mudah, itu kita ya pasti pengajiannya T89 bersama Om Irul, Om Joko dan teman-teman. Dan ini ada berapa ini 24 partisipan dari Cengas tuh, dari Malang ada Bu Fai ini siapa lagi? Salam Bu Fai, salam kagem papa. Faizah. Oh, Bu Faizah. Zinatul Faizah. Akhirnya iya Dak Madi Purnawan yang baru juara trail Temanggung gitu dengan tingkat, tapi lombanya bukan lomba ngetrail, lomba resik-resikan motor trail ya. Ada ini Om Yogi yang habis ulang tahun, selamat ulang tahun ya Om Yogi, semoga rezekinya makin nambah, lemaknya makin berkurang. Om Hendro, Ceng Heni, Om Henry, Ceng Titik yang tadi pertanyaannya kita esok kapusan belum ya, jadi ya terus bisa cerita gitu, sing kapusan oke kan aku ya sering kapusan ya, terutama reda-reda. Rapopo Om kapusan, wong yo wis tau ngapusi juga ta Om. Nah, iki mak jelep iki. Ya rapo memang yo sih. Mungkin wong ora tau ngapusi, tapi doi paling seneng dihapusi.
nek jengok bulan mesti nesu ya ta. Nek di wajahmu kulihat bulan jeng alah senenge padahal ya bulan kabeh. Terus ini mesti PPI Muhammadiyah MPI iki mesti jeng iwut iki. Terus ana Pipin Aan lah sampai Aan. Jeng Ratri dari Singapura. Halo, ya Om Rudi, Jeng Sita, Jeng Tanti, Om Yusuf, Jeng Untali, malah bakule Toto iki nyenengke. Jeng Wiwin dari Kalimantan ada Jeng Yai. Jeng Linai sapa ya? Erlina kali ini. Erlina Oh, Indra. Tari wah kancaku SD. Dijinde karo iki Al-Fatihah ngisor tulisane iki. Growth. Mana Grut? Udit Malah- itu, Om Udit. Bit. Oh, tulisane ke bahasa Arab. Saya kira judulnya terus Unbaidah. Selatan Unbaidah. Ya sudah apa? Ya Om itu mau nih apa ya kalau bisa di podcast atau apa jadi kita bisa dengerin sambil nyetir segala macam itu kan enak. Insya Allah, Om. Ya. Enggak lah, bisa lebih manfaat buat banyak orang sehingga Umirul bisa lebih banyak dan lebih luas rezekinya. Jadi mungkin saya kira itu makasih Om Joko, Om Irul atas selalu waktunya menyediakan untuk teman-teman semua sehingga semoga ini kita silaturahmi kita makin mantap dan makin terjalin di T89. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Om Dok. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun teman-teman semuanya dan mari kita akhiri pengajian ini dengan membaca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, matur